Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pangkat negatif dan pangkat nol yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pangkat bulat negatif, di mana pangkat bulat negatif itu sifatnya jika ada A pangkat negatif N, ini akan sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A itu merupakan anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya, misalnya di sini ada A pangkat M per A pangkat M plus N, maka sesuai dengan sifat perpangkatan, ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi M plus N. Kemudian kita lihat yang di ruas kiri, A pangkat M per A pangkat M plus N. A pangkat M plus N ini bisa kita tuliskan sebagai A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, sesuai dengan sifat eksponen. Sama dengan, nah yang di ruas kanan, kita perhatikan A pangkat M dikurangi M ditambah N ini hasilnya sama dengan A pangkat negatif N. Seperti itu ya. Selanjutnya kita perhatikan lagi yang di ruas kiri. Di sini ada A pangkat M per A pangkat M. Bisa kita sederhanakan, hasilnya akan sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga kita peroleh 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, jadi terbukti ya bahwa 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Dengan syarat A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, lanjut saja kita ke contohnya. Di sini ada contoh, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Di sini ada 3 pangkat negatif 2, maka sesuai dengan sifat pangkat bulat negatif, ini akan sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Oke, contoh selanjutnya, misalnya di sini ada X pangkat negatif 1, maka kalau dijadikan pangkat positif, hasilnya sama dengan 1 per X pangkat 1, atau cukup kita tuliskan 1 per X saja. Oke, contoh berikutnya. Misalnya di sini ada 1 per A pangkat negatif N. Ini bisa kita tuliskan sebagai 1 per A pangkat negatif N itu sendiri adalah 1 per A pangkat N, sesuai dengan sifatnya tadi. 1 per 1 per A pangkat N, ini hasilnya akan sama dengan A pangkat N. Nah, jadi 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Kalau ada 2 per 5 pangkat negatif 3, maka ini akan sama dengan 2 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Nah, berikutnya. A per B pangkat negatif 1, sesuai dengan sifat eksponen, maka ini akan sama dengan A pangkat negatif 1 per B pangkat negatif 1. A pangkat negatif 1 sendiri itu adalah 1 per A, kemudian dibagi dengan B pangkat negatif 1, yaitu 1 per B. Nah, ini akan sama dengan 1 per A. Kemudian kalau ada bentuk pembagian seperti ini, bisa kita ubah menjadi kali dan kita balik menjadi B per 1. 1 dikalikan dengan B itu B per A kali 1. B per A. Jadi A per B pangkat negatif 1 itu sama dengan B per A. Oke, begitu ya. Kemudian kita masuk ke contoh yang lebih kompleks. Ini sama pertanyaannya, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Kalau ada X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1 per X pangkat negatif 1 dikurangi Y pangkat negatif 1. Hasilnya sama dengan X pangkat negatif 1 bisa kita tuliskan sebagai 1 per X ditambah dengan Y pangkat negatif 1, yaitu 1 per Y,
Kemudian yang bawah sama, jadi 1/X dikurangi 1/Y. Nah, kita akan menyelesaikan untuk yang atas dulu, 1/X ditambah 1/Y. Perlu kita ingat kembali bahwa kalau ada A/B ditambah C/D, ini hasilnya akan sama dengan A dikalikan D, jadi AD, ditambah dengan C kali B, BC, dibagi dengan B kalikan D, BD. Jadi 1/X ditambah 1/Y, ini akan sama dengan 1 dikalikan dengan Y, itu Y, ditambah dengan 1 dikalikan X itu X ya, kemudian dibagi dengan penyebutnya dikalikan, yaitu X kali Y. Begitu juga yang bawah, 1 dikalikan dengan Y itu Y, dikurangi, tandanya sesuai ya, 1 dikalikan X, Y min X per XY, seperti ini. Selanjutnya akan kita selesaikan. Nah, di sini perlu kita ingat, kalau ada bentuk A/B dibagi C/D, ini akan sama dengan A/B dikalikan dengan D/C. Jadi ini langkah selanjutnya akan sama dengan Y plus X per XY, kita kalikan dengan XY per Y min X, seperti ini. Sehingga akan sama dengan, perhatikan di sini ada XY per XY, ini bisa kita sederhanakan, hasilnya 1 ya. Nanti akan sama dengan Y plus X per Y min X. Ini adalah bentuk pangkat positifnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang terakhir untuk pangkat bulat negatif. Sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada 18A pangkat negatif 2 BC pangkat negatif 3 per 27A pangkat 5 B pangkat negatif 3 C dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, di sini ada pangkat negatif 1. Ini akan kita jadikan dulu pangkatnya positif. Perlu kita ingat kembali bahwa tadi A/B pangkat negatif 1 itu hasilnya sama dengan B/A. Jadi yang semula pembilang dia menjadi penyebut, kemudian yang semula penyebut dia menjadi pembilang. Nah, di sini penyebutnya adalah 27A pangkat 5 B pangkat negatif 3C, ini menjadi pembilangnya. Kemudian 18A pangkat negatif 2BC pangkat negatif 3 yang semula pembilang, ini kita jadikan penyebutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita selesaikan, yang bisa kita sederhanakan, Di sini ada 27/18, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 9. 27 dibagi 9 itu 3, 18 dibagi 9, 2. Jadi sama dengan 3/2. Kemudian dikalikan dengan, di sini ada variabel A, jadi variabel A kita tuliskan dulu. Kemudian di sini A pangkat 5 per A pangkat negatif 2, ini perlu kita ingat kembali sifat A pangkat N per A pangkat M, ini sama dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi pangkatnya pembilang dikurangi pangkatnya penyebut. Pangkatnya pembilang 5, pangkat penyebutnya negatif 2, jadi 5 dikurangi negatif 2. Kemudian dikalikan dengan variabel berikutnya, yaitu B. Di sini pangkat pembilangnya negatif 3 dan pangkat penyebutnya 1. Jadi negatif 3 dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan variabel berikutnya, yaitu variabel C, di mana pangkat pembilangnya ini 1, pangkat penyebutnya negatif 3. Jadi 1 dikurangi negatif 3. Hasilnya sama dengan 3/2. Kita kalikan dengan A. 5 dikurangi negatif 2 itu 7, jadi A pangkat 7. Dikalikan dengan B, pangkatnya itu negatif 3 dikurangi 1, hasilnya negatif 4. Kemudian dikalikan dengan variabel C. 1 dikurangi negatif 3 ini 4, jadi C pangkat 4. Oke, hasilnya sama dengan, nah yang pangkat positif ini kita taruh di atas aja, kemudian yang pangkat negatif ini bisa kita langsung jadikan penyebut. Jadi 3 dikalikan dengan A pangkat 7
dikalikan dengan C pangkat 4 yang pangkat positif per 2. Kemudian B pangkat negatif 4 ini kita jadikan penyebut, jadi B pangkat 4. Oke, jadi bentuk sederhananya adalah 3A pangkat 7C pangkat 4 per 2B pangkat 4. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk yang pangkat 0. Nah, di sini sifatnya bahwa A pangkat 0 itu hasilnya akan sama dengan 1, dengan A merupakan anggota himpunan bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Oke, bagaimana pembuktiannya? Misalnya di sini ada A pangkat N per A pangkat N, ini jelas hasilnya sama dengan 1. Kemudian berdasarkan sifat perpangkatan dengan basis yang sama, kalau dibagi ini tinggal pangkatnya dikurangi, jadi A pangkat N per A pangkat N ini hasilnya sama dengan A pangkat N dikurangi N sama dengan 1. N dikurangi N itu 0, jadi A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi terbukti ya bahwa A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1 untuk bilangan A berapapun, kecuali A-nya 0 ya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada 4 pangkat 0, hasilnya akan sama dengan semua bilangan kecuali 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi 4 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Contoh kedua, 1 juta pangkat 0 sama ya, ini hasilnya sama dengan 1. Contoh berikutnya, negatif 5 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 7 dikalikan 11 pangkat 2 dipangkatkan dengan 0. Semua bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, kecuali 0 ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 1. Contoh berikutnya, 3A pangkat 2 B pangkat 5 dikalikan dengan P pangkat 0. Jadi hasilnya sama dengan 3A pangkat 2 B pangkat 5 dikalikan dengan P pangkat 0 itu 1. 3A pangkat 2 B pangkat 5 kali 1 hasilnya sama dengan 3A pangkat 2 B pangkat 5. Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi pangkat negatif dan pangkat 0. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan di video berikutnya saya akan membahas mengenai materi bentuk akar dan sifat-sifatnya. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran di tiap pekannya. Kalian juga bisa cek video lainnya di sini.